Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar pelajaran PLBJ tentang perkembangan transportasi di Jakarta. Nah, tahukah kalian bahwa transportasi pada awalnya itu bermula dari sebuah pelabuhan yang bernama Sunda Kelapa. Jadi orang zaman dahulu itu mereka melakukan transportasi melalui pelabuhan dengan menggunakan kapal. Lalu pada tahun 1869 muncullah sebuah angkutan yang bernama tram. Tetapi pada masa itu tram ini masih ditarik oleh seekor kuda. Lalu pada tahun 1873 pemerintah membuat sebuah jalur kereta api antara Batavia dan Bogor. Kemudian selanjutnya pada tahun 1881 muncul kembali tram, tetapi kali ini tramnya itu menggunakan uap. Dan pada tahun 1899 ada sebuah tram yang difungsikan oleh listrik. Kemudian pada tahun 1960-an Presiden Soekarno memerintahkan untuk menghapus tram dari Jakarta karena tram dianggap sudah tidak cocok lagi untuk beroperasi di kota besar seperti Jakarta. Maka dari situlah muncullah transportasi lain seperti bus, terus ada lagi sepeda, ada lagi pesawat, dan sebagainya. Oke, yang pertama kita akan belajar sarana transportasi darat. Nah, transportasi itu ada 3 ya. Ada transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Oke, yang pertama kita akan belajar transportasi darat. Yang pertama adalah transportasi umum. Nah, jadi transportasi darat ini terbagi 3. Ada transportasi umum, ada transportasi pribadi, dan ada transportasi angkut. Nah, yang pertama yaitu transportasi umum. Transportasi umum itu biasanya kita menggunakan atau kita menaiki transportasi tersebut secara beramai-ramai dengan orang lain. Contohnya yaitu ada ojek, ada juga Transjakarta atau biasa ada juga yang menyebut Transjakarta itu busway. Terus ada juga taksi, ada angkot, ada bis, dan juga ada kereta. Selanjutnya, transportasi darat yang lainnya yaitu ada transportasi pribadi. Nah, transportasi pribadi ini adalah transportasi yang biasa kita gunakan khusus untuk diri kita atau hanya keluarga kita saja. Contohnya mobil, motor, dan sepeda. Dan yang ketiga yaitu ada transportasi angkut. Nah, transportasi angkut ini biasanya mereka digunakan untuk mengangkut barang-barang seperti mobil pick up, truk kontainer, dan truk tronton. Nah, itulah 3 transportasi darat. Selanjutnya, selain transportasi darat, di Jakarta juga ada nih transportasi air. Nah, transportasi air ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kapal penumpang. Nah, kapal penumpang ini biasanya adalah kapal feri. Lalu yang kedua ada kapal cepat atau biasa disebut speedboat. Dan yang ketiga ada kapal pengangkut barang. Nah, kapal pengangkut barang ini disebut kapal peti kemas. Kalau di daratnya ada truk tronton atau truk kontainer, di air ada kapal peti kemas untuk mengangkut barang. Selanjutnya ada lagi kapal pengangkut minyak. Nah, kapal pengangkut minyak ini fungsinya untuk mengambil minyak yang ada di tengah laut, diangkut, dibawa ke daratan dengan menggunakan kapal tanker ini.
Selanjutnya, yaitu ada transportasi udara. Nah, transportasi udara ini ada pesawat, ada helikopter, terus bisa ada lagi roket, lalu balon udara juga bisa, tetapi untuk balon udara ini dia kurang bisa untuk mengantarkan kita pada suatu tempat yang agak jauh. Jadi, biasanya kita menggunakan pesawat atau helikopter. Oke, tadi kita sudah belajar tentang sarana transportasi. Ada sarana transportasi darat, sarana transportasi air, dan sarana transportasi udara. Nah, sekarang Bu Rahma mau menunjukkan ke kalian tentang prasarana. Nah, ingat ya, ada sarana dan ada prasarana. Kalau sarana itu alatnya atau bendanya yang kita gunakan, yang bisa berjalan. Tetapi kalau prasarana ini dia adalah alat pendukung atau alat bantu untuk membantu si sarananya ini. Contoh, di sini ada prasarana transportasi darat. Prasarana transportasi darat yang pertama ada stasiun kereta api. Nah, tuh di situ ada ya gambarnya, stasiun kereta api dan jalur keretanya juga itu termasuk prasarana. Sarananya kereta api, prasarananya stasiun dan jalur kereta apinya. Oke, selanjutnya ada lagi prasarananya yaitu terminal. Nah, terminal ini termasuk prasarana, lalu ada juga halte bis. Ada terminal, ada halte bis, terus ada jalan tol, terus juga rambu-rambu jalan. Mau itu rambu penunjuk jalan atau misalnya lampu lalu lintas. Nah, itu termasuk prasarana. Prasarananya apa? Halte, terminal, jalan tol. Nah, prasarananya bisa bis, bisa mobil angkutan umum, atau bisa juga mobil pribadi juga bisa. Nah, selanjutnya prasarananya yaitu zebra cross. Nah, zebra cross ini fungsinya untuk menyeberang jalan. Ada lagi jembatan penyeberangan. Jadi kalau tidak ada zebra cross, kita bisa menyeberang melewati jembatan penyeberangan. Nah, stasiun, terminal, jalan tol itu banyak ya, ada di sekitar kita atau ada di daerah-daerah lain. Kemudian ada lagi prasarana transportasi air. Nah, untuk transportasi air ini prasarananya yaitu hanya pelabuhan. Pelabuhan itu tempat untuk pemberhentian atau naik dan menurunkan barang-barang atau penumpang. Nah, jadi kalau perahu-perahu itu mau pergi atau mau berhenti, mereka pasti berhenti di pelabuhan. Selanjutnya ada lagi prasarana transportasi udara. Nah, yaitu adalah bandara. Kalian kalau yang suka naik pesawat pasti tahu ya nama-nama bandara itu apa saja. Oke, jangan lupa diingat ada sarana dan ada prasarana. Oke, selanjutnya ada lagi nih prasarana dan sarana transportasi alternatif. Nah, selain tadi ada kapal feri, ada speedboat, ada lagi mobil pribadi, ada bis. Nah, sekarang nih ada transportasi alternatif, yaitu yang pertama ada MRT atau Mass Rapid Transport. Nah, MRT ini biasanya dibuat itu kan sama ya gambarnya seperti kereta, tetapi MRT ini dibuat biasanya itu dia adanya dibuat jembatan layang, jadi adanya di atas MRT. Lalu ada juga transportasi online.
baik itu mau ojek online atau taksi online, itu termasuk transportasi alternatif. Selanjutnya ada lagi waterways. Nah, waterways ini biasa juga disebut angkutan sungai. Berarti waterways berfungsi di air atau di sungai. Oke. Baik, kalau begitu Ibu cukupkan untuk hari ini. Untuk minggu depan, Ibu ingatkan kembali ke kalian, kita akan melakukan PH bab 9 dan bab 10. Nah, kemarin Ibu sudah berikan eh, latihan ya. Nah, sekarang minggu besok Ibu akan memberikan PH ke kalian. Jangan lupa untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.